Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan dengan iman kita boleh koramdel di hadapan Allah, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan-mu sepanjang malam di hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Dan kami mau mengawali hari yang baru ini di dalam hadirat-Mu bersama-Mu. Dan sepanjang hari ini kami boleh menikmati penyertaan. Kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati lawatan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu yang terindah bagi kami, Tuhan. Saat ini ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali mari katakan, saat indah kami berhadapan muka dengan-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu penuhiku. Ku rindu selalu
wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Indah hadirat-Mu, indah hadirat-Mu
kami tenang dalam hadirat-Mu. Kami aman dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, dianugerahkan. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau, Yesus, di atas segalanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Selamanya selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan Engkau, Allah penolong yang ajaib, Allah
yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, penolong yang setia dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami terus menanti-nantikan-Mu. Kami terus berharap, bersandar percaya kepada-Mu. Kami memuji nama-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mengerti dan peduli akan hidup kami. Engkau yang tak pernah membiarkan kami. Engkau selalu nyatakan pertolongan-Mu. Dan pertolongan-Mu tepat waktu bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau terus berharap hanya pada-Mu, menanti-nantikan-Mu, percaya pada-Mu selamanya, selamanya. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sekalipun badai menerpa hidup kami, kami aman di dalam-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Ditinggikan, dimuliakanlah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Bapa, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Liku, ya, dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sungguh kami tenang sebab Engkau Allah kami. Kami tenang sebab kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Kami aman di dalamnya Tuhan.
kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami, menikmati firman-Mu dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percayakan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih buat Pak Eri dan rekan-rekan beri kesempatan untuk boleh sharing firman pagi ini. Kita masuki 1 Tawarik 20. Saya akan bacakan dengan judul perikop yang pertama, Perang melawan Bani Amon berakhir. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kala Raba dan meruntuhkannya. Sebab itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertatakan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakannya pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapa. Demikianlah juga diperlakukan Daud sebagai kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Judul perikop kedua, peperangan melawan orang Filistin. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Gezer. Pada waktu itu Sibkai, orang Husa, memukul kala Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan-tangan orangnya. Cukup singkat ya di 1 Tawarik 20 ini. Di sini saya lihat kemenangan dalam berperang di ayat 18 itu, dari 17, 18 itu terus dialami oleh Daud dan pasukannya. Eh, Yoab di ayat pertama itu Yoab juga berhasil mengalahkan Bani Amon dan merebut kota kota Raba, sehingga Daud bisa memperoleh mahkota emas yang bertatakan berlian permata yang mahal di sana, yang menjadi barang jarahan bagi mereka gitu.
Serta di ayat 3 kita lihat di situ penduduk Bani Ammon itu mereka jadikan budak. Terus di ayat keempat juga di situ karena Husa mengalahkan Sipai orang keturunan raksasa dan menduduki bangsa dan menundukkan bangsa Filistin ya. Di ayat keempat itu demikian juga di ayat kelima juga demikian pertempuran itu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi ya kan, saudara Goliat orang juga orang raksasa itu, dan berikutnya si Yonatan anak Simea itu terus mereka eh, menang terus sampai melawan bangsa Filistin ya kan, juga membunuh seorang raksasa keturunan raksasa yang jarinya ada 24 di situ dikatakan kan. Dalam renungan firman pagi ini yang saya dapat, keberhasilan di situ kan ada keberhasilan yang diberikan kepada Husa kan, bukan Daud. Di sini saya lihat Daud dipakai seperti di 1 Tawarikh 18 itu ayat 1 sampai 4 itu sebenarnya kemenangan itu diberikan kepada Daud gitu melalui tangan Husa di sini. Jadi yang saya dapat itu Tuhan itu bisa saja memakai kita atau siapa untuk menjadi saluran berkat. Itu hal pertama yang saya dapat. Baik kita sebagai saya pribadi ya sebagai orang tua ya seperti nilai-nilai pria yang saya dapat itu hal pertama yang harus menikmati saluran berkat dari saya pribadi itu adalah siapa? Istri dan anak-anak dan karyawan yang ada di sekeliling kita, yaitu ring satu yang biasa kita kenal dengan ring satu. Seterusnya di dalam pekerjaan kita juga bisa atau dalam pelayanan kita bisa diberkat bagi karyawan-karyawan kita seperti apa yang Tuhan percayakan kepada Daud gitu. Itu hal pertama yang saya dapat. Jadi eh, di dalam pelayanan juga, ya kan Tuhan bisa memakai kita menjadi sama berkat bagi teman-teman pelayanan kita atau teman-teman gereja kita atau siapa saja lah yang saya lihat hal-hal yang dialami Daud itu Tuhan bisa pakai saya atau siapa saja. Tapi di sini halnya tuh kita mau apa enggak gitu loh menjadi saluran berkat. Bukan kita bisa apa enggak. Setiap kita saya percaya Tuhan percayakan itu untuk menjadi saluran berkat. Cuman terkadang kan kita mau apa enggak, ya kan? Contoh dikasih pelayanan misalnya, contoh kita mau bikin camp. Terkadang Tuhan itu kan sudah memakai teman-teman kita untuk mengajak kita menjadi saluran berkat. Terkadang nggak semua yang terpanggil itu mau gitu, ya kan? Yang Tuhan pilih ya seperti tema kita banyak tuh umat pilihan, kita dipilih. Teman-teman camp kita misalnya mau menunjuk kita, tapi terkadang kita nggak mau atau kadang nggak ada waktu. Itu kan. Jadi hal pertama yang saya dapat eh, jadikanlah Tuhan itu sebagai sebagai sumber berkat, ya kan? Atau sentral dari pusat dari sumber berkat itu sendiri. Itu hal pertama. Hal kedua yang saya dapat itu pada saat Tuhan sudah memilih saya, ya seperti tema kita umat bilang, kita mau nggak merespon itu. Itu hal kedua yang saya dapat. Jadi dua hal itu yang saya dapat. Itulah salah satu bukti kemurahan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita, sehingga setiap kita itu bisa aja dipakai dan dipilih untuk menjadi saluran berkat seperti apa yang dialami Daud gitu. Bukan karena Daud itu kuat atau gagah perkasa, tapi dengan kita tahu bahwa Goliat itu bangsa raksasa yang begitu besar aja, bisa Daud kalahkan gitu loh. Jadi eh, tiga hal lah Pak Eri yang saya dapat itu ya. Kita nih seperti tadi ya, jadikan Tuhan itu sebagai sumber berkat bagi kehidupan saya pribadi,
Terus pada saat saya sudah dipilih, saya mau nggak merespon itu. Dan yang ketiga itu, hargailah kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam hidup setiap kita. Tiga hal itu yang dapat Pak Heri pagi ini. Mungkin Pak Heri bisa tambahkan atau teman-teman ada dapat sesuatu mungkin bisa dibagikan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada satu prinsip yang penting yang perlu kita ingat dan kita praktekkan. Seperti apa yang tadi Pak Buyung katakan, Tuhan itu sumber segala berkat bagi kita. Tetapi Tuhan akan selalu memakai orang-orang di sekeliling kita, bahkan mungkin situasi, untuk menyatakan apa yang kita perlu. Jadi artinya apa? Kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Makanya hiduplah di dalam komunitas. Seperti tadi Pak Buyung sampaikan, kemenangan-kemenangan Daud, itu sebenarnya bukan semua Daud yang secara langsung terjun ke medan perang. Tapi orang-orang yang ada di sekeliling hidup Daud. Bahkan hari ini pun kita lihat yang mengalahkan secara langsung itu bukan Daud, tapi beberapa orang disebut, tapi kemenangan itu disebutkan adalah kemenangan Daud. Nah, jadi itu prinsip yang harus kita ingat. Makanya kenapa? Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan kita bisa belajar berterima kasih kepada orang-orang sekeliling kita. Seperti Pak Buyung tadi katakan, terlebih lagi orang-orang yang ada di hidup kita, istri, anak, atau suami, anak. Dan itulah yang terjadi. Saya jadi ingat lagi hari Senin yang lalu, di Komsel ada teman yang tanya, karena dia harus menengahi antara temannya yang Kristen dan satu temannya yang belum percaya Tuhan. Jadi karena yang temannya yang Kristen ngomong, waduh, pokoknya Yesus itulah segala-galanya dalam hidup saya. Yesuslah yang membuat saya ada sampai hari ini. Kemudian ternyata temannya yang belum percaya Yesus itu marah dan tersinggung. Dia ngomong, kamu ini nggak tahu diri, kamu itu nggak tahu terima kasih. Kamu ada hari ini, jadi seperti sekarang itu kan karena aku. Kalau ada aku, kamu mana bisa jadi seperti sekarang. Waktu kamu udah punya apa-apa, siapa yang nolong kau? Aku. Waktu kau udah punya gawean, siapa yang ngasih gawean? Aku. Segala sesuatu yang kau punya sampai hari ini, karena aku. Nah, jadi teman di Komsel tanya, jadi mana yang benar, Pak? Ya saya bilang dua-duanya benar lah itu. Orang Kristen, teman kamu itu benar karena dia mempunyai keyakinan yang sama yang harus kita miliki pagi hari ini, bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Tuhan. Tuhanlah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tapi harus ingat juga sekali lagi seperti prinsip yang diajarkan Pak Buyung, bahwa Tuhan menolong kita itu ya melalui orang-orang di sekeliling kita. Makanya itu tadi saya katakan, yang pertama kita memang bisa bersyukur kepada Tuhan, tapi yang kedua kita bisa menjadi orang yang berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi saluran berkat bagi hidup kita. Dan itu yang kami lakukan, itu yang kami praktekkan, dan itu yang setiap hari kami doakan. Tuhan berkati umat-umatmu yang jadi saluran berkat bagi keluarga kami, hambamu. Itu setiap hari pokok doa yang kami terus naikkan. Karena kami tahu kami bisa menikmati semua berkat Tuhan yang melalui jemaat, melalui orang-orang, bahkan yang terkadang yang bukan jemaat. Makanya saya katakan, selalu kalau saya mengucapkan terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih ya buat berkat Tuhan yang kami terima melalui Anda. Nah, itu kalimat yang biasa saya pakai. Jadi prinsipnya harus benar, segala sesuatu itu dari Tuhan, tapi melalui orang lain. Nah, saya katakan ya, teman kamu yang belum percaya Yesus ya wajar, karena dia belum ngerti konsep ini, dia belum ngerti paham ini, sehingga dia merasa Tuhan itu kan nggak real. Yang benar-benar real nolong kamu itu ya aku.
yang ngasih kerjaan, yang nolong kamu waktu kamu nggak punya uang, beli beras pun kamu pinjamnya sama aku kasih. Ya, itu difahami. Nah, karena dia belum percaya Tuhan, belum kenal Tuhan. Bahkan sampai dia ngomong, wah, walaupun dijelasin teman kami yang konsel, ya Tuhan bisa tolong kita melalui orang lain. Tapi yang teman yang belum percaya pun masih tetap bantah. Ah, aku udah kenal sama Tuhanmu, Tuhanmu juga udah kenal aku. Gimana dia nyuruh aku nolong kawanmu ini? Nah, tapi sekali lagi, itu kan paradigma pemahaman orang yang belum kenal Tuhan. Orang yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Jadi saya katakan ya nggak usah dilawan, nggak usah didebat. Kalau mau diperpanjang perdebatan kan bisa juga. Jangankan manusia, di firman Tuhan saja kita baca beberapa waktu yang lalu, Tuhan bisa suruh burung gagak untuk kasih makan Elia, apalagi kamu manusia. Nah, tapi kan dengan orang-orang yang belum mempunyai pemahaman seperti yang kita pahami karena kita ngerti firman Tuhan, ya nggak usah berdebat intinya. Tapi sekali lagi, karena firman Tuhan ini kan bagi kita. Makanya kita juga ingat beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu satu saat Daud pengen minum air dari perigi Bethlehem. Akhirnya beberapa orang dekat Daud dengar keinginan Daud itu, diam-diam mereka menyusup. Karena perigi Bethlehem itu ada di daerah musuh. Mereka menyusup, mereka mengambil air itu, dan memberikan kepada Daud untuk minum. Dan firman Tuhan yang kita belajar, Daud gak mau meminumnya. Kenapa? Walaupun dia pengen banget air itu. Dan orang-orang yang mengambil air itu juga tulus, memang mau memberi kepada Daud. Tapi Daud tahu berterima kasih kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya, untuk minum air saja. Makanya firman Tuhan mencatat Daud akhirnya mempersembahkan air itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Karena bagi Daud itu bukan hanya sekedar air, tapi itu nyawa taruhan orang-orang dekat dia. Nah, jadi dari kebenaran ini, dari prinsip yang Pak Boyong sampaikan, yang pertama ya jadilah pribadi yang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya sumber segala sesuatu bagi kita. Tapi juga jangan terlalu rohani sampai akhirnya kita nggak bisa berterima kasih kepada kepada teman-teman, kepada orang-orang, dan terlebih lagi seperti yang Pak Buyung tadi katakan, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bisa membuat kita ada sampai hari ini. Nah, jadi ini yang harus kita praktek dalam hidup kita. Bersaksi ya, tapi itu tadi Tuhan sumbernya, tapi ada orang-orang yang tentunya Tuhan pakai untuk menolong kita. Oleh sebab itu, jadilah pribadi yang bersyukur kepada Tuhan, jadilah pribadi yang berterima kasih. Karena itu juga salah satu hal yang Paulus ingatkan kepada anak didiknya Timotius, bahwa hari-hari terakhir akan ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kita nggak mau jadi orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mari hari ini, sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, kita pelajari, bagaimana Daud bisa memenangkan setiap peperangan. Dia tahu itu dari Tuhan, karena kalau di pasal 18, pasal yang tadi Pak Buyung juga sempat buka, di situ katakan Daud berhasil kemanapun dia melangkah berperang karena Tuhan menyertai. Jadi makanya ada prinsip yang berkali-kali juga saya ajarkan, doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong. Artinya Tuhan dan orang di sekeliling kita itu pasti bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi kita. Makanya ada prinsip yang selalu harus kita ingat, Tuhan memberkati saya melalui kamu, dan Tuhan memberkati kamu melalui saya. Supaya apa? Supaya kita semua belajar taat. Ketika Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu untuk menolong orang lain, kita peka dan kita taat melakukan. Di satu sisi yang lain, kalau kita adalah orang yang ditolong, kita menjadi orang yang rendah hati dan tahu berterima kasih.
Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih buat Pak Boyong buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Buat satu prinsip kebenaran firman Tuhan yang harus kita praktek terus-menerus dalam hidup kita. Saya serahkan kepada Hengki, silakan. Ya, silakan Pak Yosia, nanti ditutup sama Kak Boyong. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk berkat kesehatan, berkat jasmani maupun rohani yang Kau berikan kepada kami di dalam sepanjang kehidupan kami, ya Bapa. Kami juga mau bersyukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh diseringkan pada pagi hari ini. Biarlah kami terus ya Bapa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutama dimulai dari keluarga kami, lingkungan di mana kami tinggal ya Bapa. Dan kami baru belajar bagaimana Daud yang selalu bersyukur, selalu Tuhan pakai melalui orang-orang lain ya Bapa untuk menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, kami mau bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh lakukan melalui orang-orang lain ya Bapak. Biar orang-orang lain maupun kami juga Bapak, Engkau pakai terus untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi tangan-tangan Tuhan yang memberkati banyak orang ya Bapak. Bapak, kami mau bersyukur untuk Pak Buyung yang boleh menyampaikan, men-sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati Pak Buyung, berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, berkati juga pekerjaan, berkati pelayanan di mana Tuhan boleh memakai dia Bapak. Engkau tambahkan terus kapasitas dan dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia berada ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, Bapak, kalau kami boleh melewati pesta demokrasi dan kami masih menunggu hasil dari apa yang sudah kami eh, percayakan. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa tangan Tuhan bekerja kepada bangsa kami. Engkau pakai terus ya Bapak, bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin yang ada di pusat, di daerah untuk terus bekerja. Dan kami juga Bapak sebagai anak-anakmu supaya kami juga belajar taat ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua hamba-hambamu dimanapun mereka berada yang bekerja menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus pelihara, terus jaga mereka Bapak, dan terus juga memakai kami untuk menyampaikan kebenaran dan firman Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa untuk kami semua yang hadir di Koramdio pada pagi hari ini. Engkau berkati kami, Bapak, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga kami, eh, berkati juga usaha kami, berkati eh, pelayanan kami. Terima kasih, Bapak. Kami mau menyerahkan ya, Bapak, segala eksistensi kami hanya ke dalam pimpinan dan penyertaan. Karena Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang agung. Bapak Ibu, mari kita eh, sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kepada setiap kami, Tuhan, untuk menjadikan Engkau sebagai pusat atau sumber bagi kehidupan setiap kami, Tuhan. Juga Engkau mengingatkan kami terus berterima kasih kepada Engkau, juga berterima kasih kepada orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan, yang menjadikan kami sampai ada pada hari ini, ya Tuhan. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak hadir ke Orang Dio pagi ini, terutama untuk Pak Simon dan rekan-rekan yang lain yang sedang berwisata, Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Engkau campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, damai sejahtera, sukacitamu, kasih karuniamu tercurah atas hidup setiap kami dari pagi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pak Yosia, Ya, pemurid Pak. dari Muara Bungo, nanti tolong kirim nama-namanya ya. Oh, baik, Pak. Ya.